Tuhan, kembali kita akan mengadakan pujian penyembahan. Kita semua saat ini sedang berada di Bukit Doa Salomo Depok, saudara ya. Kita hari-hari ini lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi hati kita melekat sama Tuhan. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh di dalam doa puasa, pujian penyembahan. Ya saudara, mari kita doa dulu sebelumnya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami saat ini bersehati bersepakat Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kau terlebih dahulu Kau sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami. Ampuni jika kami ada dosa kesalahan Tuhan, yang disengaja maupun tak disengaja Tuhan. Biar terus kami hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mulai pujian penyembahan ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan ku percaya, ada mujizat. Yes Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya dan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi ku percaya ada mujizat. Yes Lord, kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Yes Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya, dan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita sembah Dia. Angkat hati, angkat suaramu. Haleluya, Yesus. Sikaralamu, ya la la ya. Sikaralamu. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur selalu.
Kita naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Haleluya. Mujizat itu nyata. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini hari raya Purim, di mana bangsa Israel hari ini merayakan hari pembalikan keadaan. Yang seharusnya bangsa Yahudi waktu itu dibunuh, semuanya harus dimusnahkan. Tetapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ada satu orang bernama Esther, ya, dia masuk ke ruang tahta Allah. Mungkin secara jasmani dia masuk ke ruang raja, ya, untuk minta perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Tetapi secara roh dia lebih dahulu masuk ke tahta Allah. Kenapa? Dia ambil doa dan puasa. Kalau kita menang di alam roh, kita menang di alam jasmani. Ya, ingat waktu Musa angkat tangan tongkat itu, Yosua yang berperang di bawahnya itu menang. Tapi pada waktu Musa letih, Musa capek, dia turun tangannya, ya. Disitulah kekalahan terjadi. Kita secara jasmani, secara pemikiran kita, kok bisa begitu ya? Ya, tetapi sesungguhnya itu peperangan tuh harus dimenangkan dulu di alam roh. Ya, pada saat Musa angkat tangan, angkat tongkat, ya, ini kan dia angkat tongkat menghadap Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dia naik terus, ya, bahwa kemenangan sudah Tuhan jamin. Yosua terus berperang. Makanya teman-temannya menopang, yaitu Harun dan Hur menopang tangannya, menopang tangan kiri kanan Musa, sehingga tongkat itu bisa terus naik ke tahta Allah. Dan akhirnya kemenangan terus sampai Yosua ini mendapat kemenangan. Demikian juga hari raya Purim ini. Seharusnya semua bangsa Yahudi ini mati, dibunuh. Karena ada kuasa kegelapan setan yang tidak menyukai bangsa pilihan Tuhan melalui Agag orang Haman ini, ya, akan memusnahkan, kalau bisa bangsa Israel musnah di seluruh bumi. Tetapi Tuhan sudah menubuatkan bahwa Mesias itu harus lahir dari bangsa pilihan, bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang dari bangsa Israel.
sudah dikatakan di firman. Nah, itulah terjadi pembalikan keadaan waktu Esther menghadap tahta Allah. Ya, bahkan Mordekai bilang, kalau kamu nggak mau menghadap raja, kamu nggak mau untuk berkorban untuk rakyat, untuk bangsa Yahudi, keselamatan tetap ada. Walaupun engkau tidak mau dipilih saat ini, nanti Tuhan akan cari jalan lain, cari orang yang lain yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan bangsanya. Akhirnya Esther ini karena didikan dari Mordekai, dia anak yatim piatu. Tapi dia mau taat, dia mau nurut, dia mau mempunyai hati yang baik, hati yang rela. Loh, nggak mudah seperti itu ya. Mempunyai hati yang baik, hati yang rela untuk berkorban. Ya, kita harus miliki hati seperti Esther ini. Berkorban untuk orang lain, berkorban untuk orang banyak, berkorban untuk keluargamu, berkorban untuk bangsamu, ya kan? Disitulah Tuhan melihat kerelaannya Esther, sehingga Tuhan menggerakkan hati Raja Ahasiweros untuk apa? Untuk memberikan tongkatnya. Itu ada tongkat raja. Harusnya kalau kamu nggak dipanggil raja menghadap, itu mati. Hukumannya udah tertulis mati. Ya, tapi waktu itu Tuhan menggerakkan Raja Ahasiweros untuk memberikan tongkat pada Esther. Tongkat apa? Tongkat perkenanan. Ya, sehingga Esther ini diberi anugerah. Ada apa kamu Esther? Ya, ada apa yang engkau inginkan? Separuh dari kerajaan ini pun aku berikan, katanya gitu. Karena raja ini mencintai Esther, ya kan? Disitulah Esther memberikan permohonannya bahwa bangsanya akan dimusnahkan, dibinasakan, ya kan? Disitulah terjadi pembalikan keadaan yang harusnya orang Yahudi itu mati semuanya, dibunuh. Tapi saat itulah terjadi pembalikan keadaan. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel membasmi, membunuh musuh-musuhnya. Ya, kita baca di dalam ayat yang terakhir dalam kitab Esther ini, saya mendapatkan satu perkataan, yaitu di dalam firman Tuhan Esther 9, penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan hari yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang-orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita berubah menjadi sukacita. Tuh, harusnya ada perkabungan. Esther pun sampai 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Semua, bahkan dia bilang, ayo semua bangsa Israel dia sarankan untuk doa puasa juga. Maka dikatakan duka cita akan berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari kegembiraan, dan supaya menjadi hari itu hari perjamuan kasih dan sukacita, dan hari di mana orang mengantarkan makanan dan bersedekah pada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan dimulai dari hari itu sampai hari ini. Bangsa Israel masih merayakan hari raya Purim, hari raya kemenangan, hari raya duka cita menjadi sukacita, hari raya pembalikan keadaan. Ya, dimanapun saudara yang menonton YouTube As Agape, ataupun saudara di tempat ini yang mengalami masalah-masalah dan pergumulan hidup, percaya masih ada mujizat Tuhan. Amin. Dalam satu hari Tuhan bisa mengubah setiap keadaan. Amin. Ya, seperti waktu itu bangsa Israel mengalami kelaparan. Ya, penjaga-penjaga di tempat itu nggak percaya. Akhirnya terjadi pembalikan keadaan. Penjaga-penjaga itu bahkan mati, ya, terinjak-injak oleh orang Israel yang waduh di luar banyak makanan, ya kan, waktu itu ya. Menghadapi perang, nggak ada makanan, kelaparan. Tapi dalam satu hari Tuhan bisa mengubah. Ya, mungkin kita punya masalah, saya masih punya masalah. Ya, mungkin Bu Anaka, Bu Ellen, Esther, ini Bu Sitinjak dan Bu Dia ada masalah. Setiap orang punya masalah. Tapi mau nggak kita perhadapkan masalah kita ke Tuhan? Saya pun mengambil doa, mengambil puasa, merendahkan diri. Tuhan, bukakan rencanamu ke depannya, baik keluarga, pemulihan keluarga besar kita, baik keluarga inti maupun pelayanan. Tuhan, gimana Tuhan taruh pelayanan ini? Banyak jiwa-jiwa yang kita rindu untuk mereka bertobat, mencari Tuhan, dikuatkan lagi, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan oleh kita. Mari kita ambil doa puasa. Untuk apa? Untuk menang di alam roh. Ya, menang kita mencapai tatah Tuhan. Hari-hari perkabungan kita
doa puasa kita ini seperti kita menabung, ya, mengisi peluru, ya. Saya bilang belum tentu kita udah puasa ini langsung mujizat, langsung terjadi pembalikan keadaan, langsung semuanya berubah enak, langsung yang sakit sembuh, yang bisa juga suddenly, mujizat Tuhan bisa suddenly juga. Bahkan belum selesai doa puasa bisa juga mujizat datang. Itu kekuasaan Tuhan, waktu Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan. Oh Tuhan, nanti udah doa puasa aku pasti dapat mujizat. Oh Tuhan, pasti ada perubahan, ada pemulihan. Tapi Tuhan minta pemulihan di dalam hati dulu, di dalam roh kita. Perbuatan baik kita harus memancar, kasih kita memancar, pertobatan kita harus ada, kedagingan kita harus kerat, matikan. Karena kedagingan itu gak akan mencapai surga. Karena daging itu tidak akan ada di dalam kerajaan surga, tetapi manusia roh itu yang akan masuk dalam kekekalan. Ya, maka tanggalkan tubuh dosa kita, masih ada kegeraman, kepahitan, iri hati, amarah, emosi, sampai perkataan kutuk keluar dari mulut kita, keluar binatang, itu berarti hatimu masih binatang. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Ayo bereskan. Maka tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba ujian mendadak, tiba-tiba ada orang yang buat kita kesal, kita marah, ya emosi berlarut-larut, panas di dalam hati pikiran. Ya itu diuji, diproses, dimurnikan, dibakar. Saya pernah juga ngalamin panas, dibakar 3 hari 3 malam. Kayak Esther kan puasa. Waktu saya tahu suami saya ada wanita lain, itu panas, tapi saya tenangkan lagi. Ya, saya berdoa, saya nggak langsung cecar, nggak langsung hajar suami ya dengan perkataan, dengan kata-kata, enggak. Saya diam, tapi panas 3 hari 3 malam, panas mendidih, saudara. Mau mandi pun tetap panas. Gimana nggak panas? Kita setia sama suami malah tidak setia. Aduh. Tapi Tuhan kasih tenang, sabar ya, sabar. Aku berdoa bertahun-tahun loh. Itu sampai lepas 2-3 tahun bisa baru lepas perempuan itu. Kenapa? Tuhan sendiri yang membuat dia berantem. Tuhan sendiri yang mengacaukan, ya kan. Pasukan itu juga, pasukan yang musuh Israel dikacaukan oleh Tuhan. Seolah-olah ada suara perang, kabur. Jarahannya ada, hartanya, makanannya, pakaiannya, musuh ada. Akhirnya bangsa Israel keluar, wah banyak makanan dalam semalam. Padahal mereka kelaparan, ya kan. Sampai ngeri. Itu bayi itu dibagi 2, dimasak loh saudara. Ada ayatnya, saudara pernah baca belum? Nanti bayi kamu ya yang dimakan, dipotong, dibikin masakan. Tetapi mengadu kepada raja, ini harusnya bayi dia hari ini, bayi saya sudah dipotong jadi masakan. Dia nggak mau kabur sama anaknya. Ya kan, sampai raja mengoyakkan jubahnya. Seperti itu rakyatnya, sampai kelaparan, sampai bayi pun gantian untuk dimasak loh saudara. Ngeri. Apakah kedepannya akan terjadi seperti itu? Bisa. Karena masa-masa ke depan itu akan terjadi kelaparan, bencana, perang. Ya, belum lagi yang murtad, belum lagi ajaran sesat. Ayo kita minta kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Saya minta sama Tuhan tiap pagi, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi lagi Tuhan, penuhi lagi Tuhan, penuhi lagi Tuhan. Kalau enggak sanggup. Kita dibaptis Roh Kudus sekali, tapi berulang-ulang kepenuhan. Seperti kemarin khotbahnya Ibu Mary, HP ini sering lowbat. Dan jiwa kita terpengaruh kepada dunia, kepada keadaan, kepada masalah, sering lowbat. Cas lagi di hadirat Tuhan, cas lagi di hadirat Tuhan. Kita hari ini sedang mengecas di hadirat Tuhan dengan kita mengambil doa puasa. Keluar dari kesibukan pekerjaan, mungkin Bu Ellen, ya, Bu Tini dan semuanya. Kita keluar dari kesibukan ngurus cucu. Ya kan, pelayanan. Ya kita ngambil saat teduh bersama Tuhan, menyendiri, bisa doa di gua-gua di bawah. Ya bisa di ruang pujian penyembahan. Di ruang pujian penyembahan sebaiknya kita tidak meminta-minta ya, hanya menyembah, memuji, ya, mengeluarkan pengagungan, ucapan syukur. Nanti kalau di ruang doa-doa boleh doa permohonan. Semalam juga kita masuk ya Bu Anaka, kita berdoa di dalam ruang gua, doa berdua masih cukup muat ya. Jadi kita ayo ajukan permohonan kita. Seperti Esther mengajukan permohonan kepada Raja Ahasveros. Sampai ke sorga juga Tuhan kirimkan tongkatnya. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati raja ini, Esther mati loh. Bukan karena kebaikan raja ini loh.
Karena sudah tertulis juga hukum bahwa tidak menghadap raja tanpa dipanggil hukumannya mati. Tetapi Tuhan menggerakkan hati Ahasiweros, karena juga Ahasiweros Tuhan berikan cinta kepada Ratu Ester, kasih, belas kasih dan cinta, ya, sehingga dia mau memberikan apapun jadi doa permohonan Ester, ya. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Baiklah, kita akan doa pengurapan, ya. Aku percaya ada mujizat, yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan ajaib tadi kerjakannya. Katakan aku percaya ada mujizat. Sekali lagi ku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan ajaib dikerjakannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Mungkin saat ini kami mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit, keuangan, ekonomi, ataupun dalam pelayanan. Tuhan, ada masalah demi masalah. Tuhan, saat ini kami perhadapkan di hadapan Engkau. Kami pada saat mengambil doa puasa, kami menarik kuasa-Mu Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu. Kami minta pembalikan keadaan terjadi, di mana di titik balik kehidupan kami masih ada Tuhan yang menopang, masih ada Tuhan yang menolong, masih ada Tuhan yang mengulurkan tangannya melakukan mujizat-Mu. Kadang kami lemah, kadang kami tidak berdaya, kadang kami Tuhan jalan buntu dalam hidup ini. Tapi Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan anugerah pertolongan, Tuhan berikan mujizat, dan mujizat itu nyata Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sering mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu. Kami mau Tuhan menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nafas hidup Kau berikan, kesehatan, kekuatan pada kami Kau berikan Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah terus kami boleh menjadi teladan kami Yesus yang berkorban bagi kami, dan teladan Ratu Ester Tuhan, di mana dia mengambil doa puasa, di mana dia mau berkorban, sedang dia di ujung tanduk kematian ada di depannya, tapi dia untuk memilih berkorban bagi bangsanya. Disitulah pembalikan terjadi di bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada pembalikan keadaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur selalu. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.